Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sebelum kemas, kita bahas WTE dulu. Ya, oke lah. Yang pertama Toba ya. Yang pertama Toba. Oke. Nah, Toba ya. Toba ini kan juga saham yang banyak retail sangkut ya. Jadi aku juga sebenarnya kayak kemarin tak lihat ini agak kurang ya. Agak kurang ya guys ya. Tinggal kita coba cek di posisi sini ya, sisi Toba. Toba. Nah, ini yang tak bilang ya. Ketika, teman-teman ya, ketika naik 16% ya, dia tiba-tiba loncat, jebret. Teman-teman lihat sebenarnya asingnya tuh akumulasinya dikit ya, akumulasinya dikit banget. Jadi harga naik tinggi. Jadi kan sebenarnya kan idealnya gitu ya, idealnya ketika yang namanya harga naik ya, double digit gitu ya, 10 di atas 10%, 20%, di situ sebenarnya kita harus melihat yang namanya asingnya naik gitu. Jadi ya kombinasi gitu kan, wah asingnya beli, ya asingnya beli lebih banyak kalau bisa ya. Asing beli lebih banyak daripada domestik. Bagus gak? Bagus dong. Gitu ya. Jadi linear. Oh volumenya naik karena bener-bener ada yang akumulasi gitu ya. Jadi spike in volume dan juga net buy-nya tuh beneran gitu, real, value-nya real gitu kan. Oke, bukan yang TikTok ya. Kalau TikTok kan ngomonginnya volume, tapi kalau misalnya kita lihat ya real, real value, jadi emang dia ngambil barang bukan dijual lagi, ya itu bagus banget gitu. Tadinya mereka mau koleksi lah. Nah di sini ya kita ngelihat buat si Toba itu ya sebaliknya gitu kan. Oke, harganya naik tinggi, tapi asingnya itu ambil barangnya net buy-nya itu kecil. Ya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya naik 3%, ini sebenarnya udah agak-agak sus gitu ya. Kenapa? Dari tanggal 5 ya asingnya buang barang, harga naik. Asing buang barang lagi, harganya naik lagi. Di sini juga sama tanggal 7. Asingnya naik gila-gilaan tapi harganya malah tapi asingnya malah buang. Asingnya inflow tapi jumlahnya kecil. And then teman-teman lihat Toba berikutnya turun 10% ada outflow gitu. Jadi ya makanya gak terlalu pengen ngejar. Soalnya harusnya kalau kemarin teman-teman dengerin ya yepinganku kemarin harusnya nggak ikut di sini. Nah jadi ya kalau misalnya untuk koreksi si Toba ya balik lagi kalau misalnya 850 ya menarik lah buat yang ikut FOMO kemarin kan. Lumayan ya 10% turunnya ya. Nah ini sekarang tinggal kita cek nih siapa yang banyak beli di hari ini. Nah CC, ZP, LG, DH, DX gitu kan. Nah bagus tuh, congrats ya yang belum turun. Nah ini menarik banget. Kenapa? Karena teman-teman lihat XL buang ya, ada Kang Guyur MG dan CP, ini udah jadi Mamang Guyur sekarang. XL buang barang, PD buang barang, XC buang barang, YP, NI buang barang. Jadi sebenarnya di sini udah kombinasi ya antara aliansi retail dan juga aliansi Mamang Guyur ya. Guyur Club ini ada di sini ya. Mamang Guyur dan Kang Guyur CP. Nah, saya masuk tadi 915. Set. Gitu dulu lah. Jadi ya coba kita lihat tanggal 7 ya. Dari tanggal 7 coba 7 ke 7. Ini kan XL banyak ya. Ya, lihat nih. XL, CP, MG beli di tanggal 7, buangnya di tanggal 8 nih. Kalau kita gabung 7 sama 8, buangan barang itu, nah ntar dulu deh 88 ya biar kelihatan ya. Nah, switching nih XL, MG, CP, PD, XC, YP. Nah, ini yang agak sedih di sini nih. Teman-teman lihat akum CC, ZP, Kang Guyur LG, CC sama ZP akum lagi dan akumnya lumayan gede. ZP masuk bukan trading ya. ZP-nya akum nih. Kita tinggal cek ya dari tanggal 1. Dari tanggal 1 mayoritas yang teman-teman lihat ada PP, CC. Nah, ini PP gak tahu siapa tapi akum ya. Nah, CC-nya ini CC-nya market maker nih kayaknya nih. Karena TikTok terus ya. Ada DX, ZP, YB sama CP. Oke. Buang barang itu ada XL, YP, NI, SQ, XC. Ini SQ-nya, ini SQ-nya SQ retail nih ya. SQ retail, lengkap lah ya ini ya. Nah ini Absolute Cinema teman-teman ya. XL, YP, NI, SQ, XC ya. XL, YP udah tahu lah ya. NI, BNI, SQ, BCA Sekuritas.
XC-nya udah tahu juga retail ya. Jadi karena udah dari tanggal 1 sampai 8 ini udah absolute cinema. Ya udah, kayaknya ini ada, bisa jadi nih teman-teman lihat ini di 850 ini ya, karena cakep juga ya. Fibo 1,618 ya sebagai area buy. Tapi ingat lagi, ingat pasang SL 3-5% karena kalau based on stochastic slow ini sebenarnya mengarah untuk turun ke bawah. Jadi memang semua indikator ya kita udah tahu nih, oh retailnya udah banyak barang. Tapi ini tadi kalau dari momentum ya, karena ini sebenarnya kita ngelihatnya 850 sebagai support yang kuat, sebenarnya bisa mantul juga bisa, tapi tetap teman-teman lihat kalau stochastic slow-nya biasanya itu closing-nya agak ke bawah ya, dia dead cross ke bawah gini ya, sini gini ya. Nah ini harus teman-teman siapin stop loss-nya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya memang di bawahnya sedikit agak jauh ke 790 atau 800 untuk koreksinya supaya bener-bener retailnya habis, hati-hati. Di sini enak banget teman-teman buat ngambil barang lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya area entry 850 itu bagus, tapi consider untuk stop loss 3-5% karena ini di sini masih masif banget ya kenaikan harganya. Kalau misalnya supaya apa? Tujuannya kalau teman-teman lepas nih misalnya turun 3% teman-teman buang, dikasih 790 teman-teman di Toba dapat harga yang sangat-sangat diskon gitu ya. Jadi ibaratnya cut loss kalian adalah area entry saya. Gitu ya. Menarik tuh. Itu sih strateginya ya. Kenapa? Ya kita udah lihat banyak retail yang buang. Sebenarnya spot buat masuk bisa nggak? Bisa. Atau kalau teman-teman yang nyangkut ya, misalnya nyangkut ya udah ini di hold aja nih. Karena udah tahu retailnya kan kosong nih. Retailnya kosong, ya seandainya pun koreksi agak dalam ya ini masih bisa recovery. Gitu. Selama retailnya kagak masuk ya. Selama retailnya jerah dulu di Toba. Gitu. Next lagi ya, next lagi itu ada apa? MHKI ya. Nah MHKI teman-teman, nah ini juga sama ya. Ini Mas Emon jujur nggak ngikutin ya. Bener-bener newsnya untuk si waste to energy. Jadi silakan teman-teman pantau gitu untuk newsnya seperti apa. Tapi ya kalau menurutku dari kemarin aku sih sebenarnya agak-agak nggak serp untuk ngelihat pergerakan harga seperti ini. Kenapa? Ya ini MHKI Mas Emon, aku inget ya ini YPinganku paling agak sedikit lama ya. Kenapa? Karena ya ini biasa itu kalau misalnya dia naiknya agresif ya, tegak lurus, dia potensi untuk koreksi tegak lurus juga sama gitu ya. Artinya apa? Artinya ya kayak dada gitu kan. Naiknya tinggi banget, terus bantingannya juga kencang banget. Nah, terus di sini teman-teman ya, ya ini wajar sih, paling 242 nih. Ya, area spot-spot yang bagus buat beli area 230 sampai 242. Tapi pantau 242-nya kenapa? Karena kalau based on momentumnya nggak bagus gitu ya. Momentumnya nggak bagus kenapa? Karena di sini ada potensi dia mau dead cross ke bawah. Nah, teman-teman lihat kalau dead cross kan lumayan nih turunnya ya. Harus nunggu sampai dia crossing up lagi. Nah, jadi untuk si MHK ini wait and see dulu. Kenapa? Karena ya kita lihat lah nanti ya. Ini retail FOMO ya ditunggu dulu sampai habis barang retailnya baru teman-teman consider untuk masuk. Kita tinggal cek dulu si MHKI. Nah, MHKI oke turun 15%, asing buang 369 juta. Ya, kita cek siapa yang MHKI ini. Nah, MHKI kita lihat dari tanggal 1 sampai 8 ya. Dari tanggal 1 sampai 8 teman-teman lihat ada bentukan aliansi retail dan Mamang Ganteng ya. XL, YP sama MG. Nah, MG ini biasa kalau buang barang ya dia berubah jadi Mamang Guyur ya, biasa. Ada XC nih. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kita cek berarti dari tanggal 2 ini udah FOMO retail nih di sini. Nah, itu dia tuh. Ya kalau FOMO retail biasanya yang Mas Emon lakukan adalah ngukur area paling dalam dia turun. Paling area coba tak cek dulu 23 mana 23. Betul ya 220. Nah, jadi kita cek ya XL, YP buang XL, YP, MG, XC lengkap. Ya, MG sebagai Mamang Guyur nantinya. Buang barang SA, PD, NI, LG. Nah, ini SA-nya coba dicek nih. Ini SA-nya pengendaliannya apa bukan gitu ya. Terus kita coba cek tanggal 8 hari ini.
Nah, XL, YP, XC lengkap. Udah, jangan ngapa-ngapain dulu ya. Ditunggu dulu. Kalau dia koreksinya udah agak dalam banget, baru teman-teman consider untuk beli. Nah, MHKI ya, buang barangnya lihat nih, ada Mamang Guyur buang, ada PD, ada SA. Ini kayaknya SA-nya pengendali ya. HP juga buang gitu kan. Nah, ini gede banget nih buangnya. Yang makan barang lebih banyak XL, YP, XC gitu ya, 7 sama 8. Sama nih, XL, YP gede banget ya. Jadi apa? Jadi ya nggak usah ngikut. Ini harusnya udah Mas Emon mention gitu ya. Jadi kapan masuknya gitu ya? Udah biarin aja nih, sekali bantingan lagi. Ya kayak biasa nih. Ini kayak dia bisa udah agak jauh ya ke bawah. Baru teman-teman enak nih buat ngambil ya. Nah, ini tinggal diukur. Ya, dari pucuk 294 sekarang pada floating loss 15%. Nah, range lah MA10 ya, dekat MA10 ini 25% lumayan ya. Jadi yang FOMO di pucuk ini 25%. Ya, mungkin around 210 yang teman-teman layak untuk dipantau gitu ya. Jadi biarin dulu ini turun. Meskipun ini sebenarnya udah masuk area support ya. Jadi pantau dulu lah turun ke bawah gitu ya. Itu lebih enak. Karena apa? Karena kita masih ngelihat ya dari tanggal 1 sampai 8 mayoritas yang punya barang adalah retail gitu ya. Itu aja teman-teman. Jadi jangan FOMO ya. ARB kayaknya sih, masa nggak profit taking? Ya nggak tahu. Oh RLCO ya. Sorry. Kira ini nih. OASA ya nextnya ya. OASA. Nah OASA sama sih teman-teman ya. Mas Emon nggak pernah. Ini kayak tipe-tipe gini kan kayak pelayaran gitu ya. Teman-teman pada FOMO di atas, dibanting dulu, 2 kali dibanting, nanti naiknya tinggi lagi, ikut lagi FOMO, balas dendam, hal yang sama berulang gitu kan. Nggak menarik gitu ya. Nah ini kan ada satu area yang harus di testing ya ketika dia breakout ya, 338 di Fibo 1,618 nih di sini. Jadi kalau teman-teman cek ya ini, Nah ini itu ya kita lihat lah kalau memang di sini retailnya cukup banyak gitu ya. Nah kalau kita lihat retailnya di sini cukup banyak, ya lebih baik nunggu 238. 238 tembus, ya teman-teman harus WNS dulu ya. Wait and see dulu nih di sini. Karena kita nggak tahu kalau misalnya bener-bener di bawah 238 kagak mantul, tandanya koreksinya akan lebih dalam. Tapi seandainya ya idealnya ya 238 harusnya besoknya udah bisa naik lagi gitu ya, kayak mantul gitu, set gitu ya, create yang namanya higher low gitu. Nah tapi ya sebenarnya ini agak sulit. Kenapa? Karena biasa ya, satu sektor mirip lah ya di sini. Ini ada potensi untuk crossing down ke bawah seperti biasa. Ketika crossing down biasanya menstimulasi ya adanya untuk koreksi lanjutan daripada sebuah saham ya. Karena kita ukurnya pakai based on momentum indikator. Seperti itu teman-teman. Untuk OASA terus kita cek buat foreign flow-nya, kalau misalnya emang bagus ya nggak jadi masalah, tapi teman-teman lihat buangannya 1:1 ya antara tanggal 7 dan tanggal 8. Meskipun yang kita lihat tanggal 22 sampai tanggal 8 ya mayoritas untuk OASA itu masih akum. Tinggal dicek tanggal 8 khususnya hari ini siapa yang banyak masuk, jebret. CD, NI, CC, HD. HD ini siapa nih HD? KGI ya, nggak kenal. YJ, XC, XL. Oke. Ini CD sama NI nih. CD-nya akum. Coba lihat CD siapa ya? Mega Capital ya. Ini gede nih masuknya nih. 14M ya. Mega Capital masuk ya, CD. Ini nggak tahu nih, kayaknya domestik nih. Kenapa? Karena buangannya BB, aku, Mamang Guyur, II, kakak. Ah, BB gede banget buangnya. Wait and see dulu teman-teman ya. BB ya salah satu bandar yang lumayan ya. Kalau akum dia suka gede-gede, kalau buang juga dia langsung gede ya. Nggak pakai hati dia kalau buang ya. Langsung jebret ya udah jebret aja. Jadi barang-barangnya, istilah gampangnya kan gini, barang-barangnya BB sama AK ya makan CDN ICC ini kan. Jadi OASA wait and see dulu. Sementara untuk tanggal 8, ya karena tanggal 8-nya sih. Coba bener tanggal 7 ya, kita cek tanggal 7 CCMG AK akum buangan switch ya. Nah, nih menarik nih. Kita lihat XL, XC
sama XLXC lah ya. XLXC tuh masuk di tanggal 7, ada CP juga. Sorry. Tanggal 7 itu kita lihat MG masuk. Nah, MG AK masuk. Yang jual kan CP, XL sama XC ya. XLXC lah jualan. Nah, baru tanggal 8-nya dibales nih. Ya kan? XC, XL, NI beli ya. Buangan barang langsung BB, AK sama MG. Gitu. Jadi idealnya adalah teman-teman pantau di 338 ya, balik lagi. Kalau misalnya drop di sini terus harganya kuat gitu ya, kayak misalnya beginilah. Nah, ini sebenarnya oke ya, bisa create higher low dan naik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata dropnya besok agak signifikan ke bawah, ya udah wait and see dulu. Itu ya, jangan masuk lah teman-teman ya, karena ini naiknya tinggi ya. Ini dari tanggal 29 ya, seminggu. Ini pucuknya 50%, baru koreksi 11%. Terlalu tinggi lah, terlalu tinggi. Jangan sampai sangkut. Ya ditunggu lah. Kalau misalnya kita cek dari tanggal 1 sampai 8, coba ya. Akum paling banyak di siapa? CD sama CD, CC, AZ, IF. Oke, XL-nya dikit, BK-nya masih Akum. BB, KK. Oh, berarti BB-nya baru buang kemarin ya. BB, KK, buang barang. Ya wait and see lah. Kalau menurutku sih agak kurang. Kenapa? Karena yang biasa pegang bukan ketua-ketua kita. Jadi stay wait and see dulu gitu ya buat si Oasa. Next BP ya. Nggak tahu. Belum. Lu? Ya, lama lah. BP next ya. BP yang dipantau adalah 169-nya nih, pantau ya. Nih kayak nggak kelihatan ya. BP ya, BP. Ini candle-nya terlalu kencang sih naiknya sih. Ntar nih, tak kecilin ya. Nah nih, BP. Nah, ini nggak tahu ya. Beruntung aja nih bisa naik lagi. Tapi ya lumayan ya. Sempat dibanting dulu. Nah ini dari sini ke sininya nih lumayan ya. Wah, kocokannya gede juga BP. Nah ini kita cek lah ya. Nah BP ya dari tanggal 322 itu naik 110% ya, beggar ya. Jadi pegang BP dari 2 Januari beggar ya. Nah nih, ini mancing nih retail buat masuk. Tapi ya kita lihat lagi lah. BP suspend. Iya kah? Coba cek ya, thank you ya. Nggak apa-apa, tak bahas. Nah, jadi BP teman-teman ya. Ini suspendnya hari ini tanggal 7-nya akumnya gede. Tinggal kita cek berarti ya 1 sampai 8 untuk BP siapa yang masuk. Nah ini kan mayoritas AK sama MG, XL-nya ada nih. Nah kita cek per tanggal berapa XL masuk kenceng. AKBK masih ada di BP. Jadi sebenarnya kalau AKBK masih masuk, sebenarnya untuk si BP ini naik lebih tinggi itu bisa aja. Tapi ya perhatikan juga kalau misalnya aliansi retail udah tinggi, ya lebih baik nunggu ya, apalagi suspend ya. Apalagi suspend nih. Nah, biasanya gimana kalau suspend ya? Sebenarnya tergantung sih. Kalau emang kayak asing sama kalau misalnya asing sekelas AKBK masih mau bawa harganya naik, ya dia akan naik terus gitu kan. Tapi ya idealnya sih ini tidak dikejar gitu ya. Idealnya nggak dikejar. Atau mas aku mau masuk, tunggu dia koreksi dulu sekali aja. Entah itu sekali atau ya, turun-turun 10-15% baru teman-teman ambil gitu ya. Karena kan ya kenaikan ini ya garis lurus ya, tegak lurus. Jadi ya kalaupun nanti lepas suspend ya pantau-pantau dulu, jangan langsung masuk karena ya beresiko teman-teman sangkut sangat besar. Gitu. Iya sih, gainer ya, top gainer ya BP ya, sempet top 2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya tunggu gitu ya. Ya gitu aja sih buat BP. Satu lagi mungkin Sofa ya. Sofa. Nah, ini jujur nggak ngikutin teman-teman ya. Jujur nggak ngikutin Sofa, dia naik terus ya. Congratulations lah buat yang udah dapat barang di Sofa ya. Tapi yang sebenarnya Mas Emon nggak terlalu suka adalah ya ini nggak tahu ya sebanyak apa barangnya si Sofa gitu ya. Makanya asing masuk ratusan juta udah harganya naik spike tinggi-tinggi banget gitu kan. Harganya naik tinggi-tinggi banget. Dari tanggal 2 ya khususnya naik terus, nggak ada koreksi sama sekali.
Tapi ya kalau dilihat rajin akumulasi sejak tanggal 19 gitu ya. 19 sampai tanggal 8 kita coba cek untuk si sofa itu tanggal 8. Ini XL kecil, TP AZ masuk, buang barang CDG AYP tanggal 2 ya. Dari 1 sampai 8 TP AZ LG. Aku nggak kenal ya. AK masuknya tipis, XL juga. Buang barang ada Mamang Guyur, CP. Oke, PD, GA, CD ini sebenarnya nggak terlalu bisa ngambil kesimpulan ya, karena yang ngambil barang ini nggak terlalu aku kenal gitu ya. Jadi untuk pergerakan harganya kalau kita bahas secara teknikal bagus nggak ya, ini bagus ya. Kenapa? Karena dia sebelum naik dia koreksi dulu, create yang namanya higher low satu, yang kedua juga sama, koreksi dulu higher low lagi, terus di sini naik. Jadi sebenarnya untuk next target buat teman-teman yang udah punya di sofa itu masih ada potensi untuk sampai 665 nih. Ya karena di sini breakoutnya sangat bagus gitu. Ini aku nggak tahu ini FCA apa enggak. Tapi ya kalau dilihat untuk pergerakan harganya cakep nggak? Ya ini cakep ya. Tinggal ditunggu nih. Dia kelar bisa cross ya atau sentuh lah 600. Nah ini nextnya 665 masih ada potensi untuk naik lagi. Tapi ya tetap sebenarnya ya karena dia baru breakout ya di sini ya. Karena dia baru breakout, sebenarnya teman-teman buy on breakout tuh nggak apa-apa. Tapi tetap ingat, resiko teman-teman maksimal itu sampai 5 atau downside sekitar 8%. Gitu. Kalau misalnya emang mau coba masuk di sini. Tapi ya kalau aku sih nggak apa-apa sih sebenarnya kalau masuk di sini ya. Secara teknikal, tapi tetap ingat ya, dipersempit aja 3-5% untuk stop loss supaya at least kalau misalnya di harganya tiba-tiba drop agak signifikan gitu ya, teman-teman at least sudah punya sudah bisa cut langsung di atas gitu ya, nggak tunggu jebol dulu baru teman-teman cut loss gitu ya. Oke, jadi buat sofa gitu aja. Kalau dari tren ini bagus banget dan baru breakout, sebenarnya teman-teman bisa masuk, tapi consider ya untuk stop loss mungkin 3-5% supaya apa? Supaya kalau terjadi penurunan yang dalam gitu ya, kalau misalnya IHSG sekali lagi merah, at least teman-teman bisa gak nyangkut gitu aja ya. Gitu, karena ya kalau dari foreign flow juga aku nggak begitu tahu ya, dan biasanya kalau kurang bagus aku nggak coba untuk beli lah, dikurang-kurangin lah gitu ya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu ya untuk dari sektor WTE ya.